Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Saya Triandrati Bu dari kelas 10 IPA 3. Oh, Mbak Tri. Sebelum kesini tadi dari mana ya, Mbak? Saya dari kantin Bu, sebelum kesini makan dulu sama teman. Oh, di Pujasera ya? Ya Bu. Eh, Gimana kabarnya Mbak Tri? Alhamdulillah baik sih Bu, cuman gimana yang jelasnya baik, tapi tuh ada yang gak baik juga gitu Bu. Oh ya, makanya yang nggak baik itu Mbak Tri, kabarnya yang agak tidak baik itu Mbak Tri kemarin menemui Ibu ya? Iya Bu. Gimana kabarnya Bapak Ibu, sehat di rumah? Orang tua alhamdulillah sehat Bu, bapak ibu semuanya. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, ini kan mau UTS ya? Iya, Bu. Bagaimana persiapan UTS-nya Mbak Tri? Ya gitu-gitu aja sih Bu. Nggak terlalu yang les sana sini, nggak cuma ya belajar di sekolah. Kalau lagi rajin belajar di rumah, kalau lagi males ya nggak belajar gitu Bu. Oh, seperti itu. Eh, Sebelumnya tadi Mbak Tri bilang kalau sedang agak baik dan tidak baik. Bisa Mbak Tri ceritakan kepada Ibu apa yang Mbak Tri bilang Mbak Tri nggak baik dan sehingga Mbak Tri menemui Ibu? Gimana ya Bu, ceritanya juga saya masih bingung gitu Bu. Sebelumnya Mbak Tri sudah pernah melakukan proses konseling? Belum sih Bu, saya belum pernah, cuman kan saya udah tanya-tanya ke teman-teman, katanya kalau misalnya itu lebih baik kamu datangnya ke ibu aja, ke guru BK aja katanya. Jadi saya baru pertama kali juga nyoba datang ke tempat ibu ini buat cerita gitu. Tapi ya namanya masih baru ya Bu, saya tuh masih ngerasa malu gitu buat cerita itu tuh masih sungkan gitu loh Bu. Jadi Mbak Tri merasa malu, merasa sungkan. Jadi proses konseling ini di mana ada proses keterbukaan dan kerahasiaan. Jadi apapun yang Mbak Tri rasakan, Ibu akan dengar, akan Ibu dan yang Ibu pastikan yang tahu hanya saya dan Mbak Tri, seperti itu. Mbak Tri tidak perlu merasa sungkan karena di sini permasalahan Mbak Tri hanya Ibu dan Mbak Tri yang tahu. Iya baik. Jadi Bu, saya cerita ya Bu. Iya, silakan. Jadi sebenarnya itu sebelum saya masuk di SMA ini, saya tuh pengennya ya masuknya tuh di sekolah model. Tapi orang tua saya itu kurang mendukung Bu. Bukan kurang mendukung ya, memang sangat-sangat tidak mendukung untuk saya masuk ke sana dan lebih menginginkan saya untuk masuk di sekolah biasa, dan akhirnya saya masuk di sekolah ini begitu Bu. Oh begitu. Jadi selama Mbak Tri masuk ke sekolah ini, sebenarnya Mbak Tri itu merasa tidak nyaman seperti itu, Iya, atau Bu. hanya tuntutan dari orang tua atau seperti itu? Iya Bu, jadi saya tuh kalau bisa dibilang sih Bu, saya masuk ke sini tuh juga karena cuman memenuhi tuntutan orang tua saya aja gitu, nggak ada niat dari hati saya buat masuk. Terus dari proses saya masuk sekolah ini juga sampai sekarang saya ngerasa tuh kayak udahlah, yang penting saya masuk gitu Bu, nggak mikir yang bakalan bisa membanggakan orang tua saya yang mendapat prestasi segala macam tuh nggak ada Bu gitu. Oh baiklah, sekarang Ibu tahu. Jadi Ibu mau tanya bagaimana proses pelajaran yang Mbak Tri dapat selama 1 semester di sini? Ya cuman itu Bu, saya kalau pas masuk ya sekolah ya masuk, terus sampai di sekolah saya kadang tiduran di kelas pas belum dijelasin. Terus juga kadang saya datangnya suka telat, mungkin juga kadang pernah saya sampai kalau bosan itu sampai keluar kelas gitu buat ke kantin buat ya gabut aja gitu Bu, rasanya di kelas gitu, jadi saya tinggalin pelajaran gitu. Oh jadi seperti itu. Sepertinya Mbak Tri belum merasakan kenyamanan ya? Iya. Seperti itu.
Kalau ibu boleh tahu, bapak ibu Mbak Tri itu bekerja sebagai apa ya? Eh, Kalau itu ayah saya PNS, terus kalau misalnya ibu saya itu ibu rumah tangga biasa Bu. Lalu Mbak Tri berapa bersaudara? Saya 3 bersaudara Bu, terus saya punya 2 adik perempuan. Oh, jadi Mbak Tri ini anak sulung ya? Iya Bu, benar. Bisa ibu simpulkan bahwa Mbak Tri ini mempunyai permasalahan, yaitu Mbak Tri masuk ke sekolah ini karena mungkin ada tuntutan dari orang tua Mbak Tri, karena orang tua Mbak Tri itu tidak mengizinkan Mbak Tri untuk sekolah di sekolah model tersebut. Jadi Mbak Tri masuk ke sini kurang semangat seperti itu. Kalau boleh ibu tahu berapa lama permasalahan ini terjadi? Selama ini aja Bu, selama saya udah menjalani mulai dari awal saya masuk sekolah sampai sekarang kan udah mau UTS, berarti udah 6 bulan ya Bu. Iya, 1 semester. Ya, 1 semester. Saya nggak merasa ya seperti ini Bu. Jadi sama proses pembelajaran ini ya rasanya kayak gini aja Bu. Eh, Kalau ibu boleh tahu, bagaimana hubungan Mbak Tri dan orang tua Mbak Tri di rumah? Apakah orang tua Mbak Tri mengetahui kalau Mbak Tri ini di sini hanya sebagai tuntutan seperti itu? Sebenarnya orang tua saya eh, nggak tahu kalau sekarang saya cuma terpaksa aja Bu. Cuman kan dari awal saya masuk ke sekolah ini juga karena orang tua saya meminta, tetapi saya tidak pernah mengatakan bahwa enggak Bu, saya nggak mau sekolah di sini, saya maunya ini. Tapi karena saya udah pernah bilang sama ibu saya nggak setuju, bapak nggak setuju, ya jadi saya tuh mau bilang maksain juga enggak, tapi juga saya bilang saya terpaksa sekolah juga enggak gitu Bu. Jadi ya saya diem aja, cuma mendem sendiri aja Bu, rasanya tuh karena nggak minat ke situnya Bu. Oh begitu, baca. Saya lihat Mbak Tri ini merasa sekolah di sini itu tidak nyaman, merasa tuntutan. Tapi di sisi lain Mbak Tri ini tidak ingin membuat orang tua Mbak Tri kecewa seperti itu. Iya benar Bu. Baiklah, di sini Ibu mempunyai teknik untuk membantu permasalahan Mbak Tri. Tetapi di sini permasalahan semuanya keputusan ada di tangan Mbak Tri. Jadi di sini Ibu cuma membantu Mbak Tri bagaimana Mbak Tri bisa memilih solusi untuk permasalahan Mbak Tri ini sendiri ya. Iya Bu. Jadi di sini Ibu punya teknik, yaitu tekniknya belajar bertanggung jawab. Jadi nanti Ibu akan memberikan suatu kata-kata dan nanti Mbak Tri ikuti. Jadi kata-kata itu berupa saya menyesal Bu, dan saya akan bertanggung jawab atas penyesalan tersebut. Seperti itu. Mbak Tri mengerti? Iya mengerti Bu. Jadi seperti itu ya Mbak Tri. Nanti prosedurnya, tekniknya Ibu akan jelaskan kembali. Iya. Baik Bu. Apakah Mbak Tri sudah siap untuk masuk ke teknik berikutnya? Gimana ya Bu, kayak saya tuh belum bisa terima gitu loh Bu, belum siap lah intinya buat masuk ke teknik itu tuh. Soalnya saya masih berpikir saya aja tuh nggak percaya diri gitu Bu, kalau saya tuh bisa merubah sikap ataupun merubah perilaku saya supaya permasalahan itu cepat selesai gitu Bu. Saya masih berpikir seandainya saya tetap mengikuti keinginan orang tua saya seperti ini, saya tidak berani untuk membicarakannya kepada orang tua saya sendiri yang terbebani. Sedangkan kalau misalnya saya tetap melakukan, saya masih melakukan proses selama ini, terus mengikuti pelajaran yang saya sendiri tidak berminat, namun orang tua saya nanti malah gimana ya Bu, saya takut bakalan membuat orang tua saya kecewa aja loh Bu, karena saya kan anak sulung ya Bu,
nggak mudah juga buat saya itu bisa paling nggak saya bisa jadi contoh gitu buat adik-adik saya. Sementara kalau misalnya kakaknya aja ibaratnya udah gagal gitu, udah ibarat kata kalau tanggalnya segala macam ngelawan orang tua, nggak nurutin kata orang tua, gimana adik-adiknya nanti. Mungkin adik-adik saya juga bakalan bisa buat nentuin saya nggak baiknya gitu loh Bu. Jadi tuh saya tuh serba salah gitu loh Bu, masih banyak pertimbangan. Sementara saya juga mau melakukan apapun juga nggak tahu gimana gitu. Iya Mbak Tri, Ibu merasakan apa yang Mbak Tri rasakan sebenarnya. Di sisi lain Mbak Tri itu merasa di sini sekolah di sini itu terbebani, merasa tertekan sampai membuat Mbak Tri tidak bersemangat untuk bersekolah, tidur di kelas sampai keluar dari kelas kalau bosan seperti itu. Tapi di sisi lain tuh Mbak Tri mempunyai keinginan untuk membanggakan orang tua Mbak Tri. Mbak Tri nggak ingin menjadi contoh yang jelek untuk adik-adik Mbak Tri seperti itu. Baiklah, kembali lagi ke ke proses awal tadi. Kan Ibu sudah bilang kepada Mbak Tri bahwa proses konseling ini mengandung asas yang harus kita taati. Jadi asas ini adalah asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Bagaimana asas kerahasiaan itu? Ibu menjaga rahasia dari Mbak Tri. Maksudnya rahasia di sini adalah permasalahan dari Mbak Tri itu hanya Ibu dan Mbak Tri yang tahu. Kemudian keterbukaan itu bagaimana Mbak Tri itu menjelaskan semua permasalahan tersebut, sehingga permasalahan tersebut nanti bisa kita temukan solusinya. Jadi semua keputusan itu ada di tangan Mbak Tri seperti itu. Mbak Tri mengerti? Iya Bu, mengerti. Baiklah, yang Ibu tahu Mbak Tri sudah sekolah di sini dan Mbak Tri tidak ingin mengecewakan orang tua Mbak Tri. Jadi ibaratnya tuh nasi sudah menjadi bubur. Jadi sekarang itu tergantung Mbak Tri bagaimana bubur itu menjadi bubur yang bermanfaat seperti itu. Bukan lagi nasi menjadi bubur dan bubur itu tidak bisa diapa-apakan. Jadi seperti itu Mbak Tri. Ibarat kata semua penyesalan itu datangnya belakangan, benar tidak? Iya. Jadi nanti kalau Mbak Tri benar, pikiran Mbak Tri itu benar. Mbak Tri di sini tidak ingin mengecewakan orang tua Mbak Tri, tidak ingin menjadi contoh yang jelek untuk adik-adik Mbak Tri, benar seperti itu? Iya. Jadi ibarat kata nasi itu sudah menjadi bubur. Jadi sekarang itu tergantung Mbak Tri bagaimana mengolah bubur tersebut itu menjadi bubur yang bermanfaat. Jadi seperti bukan lagi nasi sudah menjadi bubur, bubur itu tidak bisa diapa-apakan kembali. Jadi seperti itu. Jadi yang selanjutnya itu bagaimana Mbak Tri menerima dengan ikhlas dan bagaimana tekad Mbak Tri untuk tidak mengecewakan orang tua Mbak Tri tersebut. Bagaimana Mbak Tri itu menerima dengan ikhlas, dengan sabar apa yang telah digaris oleh Allah Subhanahu wa taala kalau Mbak Tri bersekolah di sini seperti itu. Mbak Tri ngerti? Iya Bu, mengerti. Jadi seperti itu Mbak Tri. Ibarat kata semua penyesalan itu datangnya belakangan, benar tidak? Iya. Jadi nanti kalau Mbak Tri benar, pikiran Mbak Tri itu benar. Mbak Tri di sini tidak ingin mengecewakan orang tua Mbak Tri, tidak ingin menjadi contoh yang jelek untuk adik-adik Mbak Tri, benar seperti itu? Iya. Jadi ibarat kata nasi itu sudah menjadi bubur. Jadi sekarang itu tergantung Mbak Tri bagaimana mengolah bubur tersebut itu menjadi bubur yang bermanfaat. Jadi seperti bukan lagi nasi sudah menjadi bubur, bubur itu tidak bisa diapa-apakan kembali. Jadi seperti itu. Jadi yang selanjutnya itu bagaimana Mbak Tri menerima dengan ikhlas dan bagaimana tekad Mbak Tri untuk tidak mengecewakan orang tua Mbak Tri tersebut. Bagaimana Mbak Tri itu menerima dengan ikhlas, dengan sabar apa yang telah digaris oleh Allah Subhanahu wa taala kalau Mbak Tri bersekolah di sini seperti itu. Mbak Tri ngerti? Iya Bu, mengerti. Jadi seperti itu. Jadi balasan orang-orang yang sabar dan ikhlas dalam surat yang Ibu baca adalah balasannya adalah surga di kelak nanti. Mbak Tri percaya saja bahwa ini adalah satu jalan Allah. Bagaimana Mbak Tri bisa bersekolah di sini itu sudah takdir Allah, sudah tuntunan Allah seperti itu. Sebelum itu Ibu punya satu surah, itu surah
Al-Anfal ayat 46 kalau tidak salah ya. Itu membahas tentang, artinya itu membahas tentang sabar dan ikhlas. Mbak Tri bisa bantu Ibu untuk membacakan artinya? Boleh Bu. Mbak Tri bawa handphone atau tidak? Oh iya Bu, saya cari di handphone aja ya. Iya. Silakan Mbak Tri baca artinya terlebih dahulu. Al-Anfal ayat, Kalau tidak saya 46 ya Mbak. saya langsung bacakan ya Bu. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu membantahnya, yang menyebabkan kamu jadi gentar dan hilang kekuatan. Maka bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Itu Bu. Mbak Tri tahu makna dari dari surat tersebut? Menurut saya taatlah, kita tuh diberi perintah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya dalam jalan kehidupan ini. Tadi ya Bu, tadi coba baca ulang ya Bu. Iya, silakan dibaca ulang. Dan bilang kekuatan akan sabar. Berarti kita tuh diperintahkan untuk taat untuk kepada Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang membantah perintah dari Allah dan Rasulnya, tidak mengikuti sesuai ajarannya, sehingga kalau kita mengikuti apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya itu, kita termasuk ke dalam orang-orang golongan yang bersabar gitu. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Mbak Tri. Mungkin dengan Mbak Tri membaca surah tersebut, Mbak Tri bisa lebih memahami bahwa semua yang kita lakukan di dunia ini itu atas kehendak Allah, atas takdir Allah. Kita sebagai manusia hanya sabar dan ikhlas dan menerima apa yang sudah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbak Tri mengerti? Iya Bu. Baiklah, apakah Mbak Tri sudah siap masuk ke sesi berikutnya? Insya Allah siap Bu. Baiklah, Ibu akan jelaskan prosedurnya. Jadi seperti ini. Nanti Ibu akan memberikan suatu kata-kata. Jadi kata-kata itu nanti silakan Mbak Tri ikuti. Jadi nanti tadi kan Mbak Tri merasa menyesal atas tuntutan, dan menyesal Mbak Tri itu bisa mengambil keputusan tersebut sampai akhirnya membuat Mbak Tri di sini tuh membuat Mbak Tri di sini tidak nyaman, terus membuat Mbak Tri di sini belajarnya berkurang seperti itu. Nanti Ibu akan mengatakan suatu kata seperti ini. Baiklah, jadi kata-katanya tadi nanti silakan Mbak Tri ikuti Ibu ya. Jadi kata-katanya seperti ini Bu contohkan. Saya menyesal Bu atas keputusan yang saya ambil, dan saya akan bertanggung jawab atas itu. Jadi menyesal Bu atas keputusan yang saya ambil, dan saya akan bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Jadi seperti itu. Jadi ini nih Mbak Tri menyesal nih atas keputusan yang sudah Mbak Tri ambil. Lalu Mbak Tri nanti mengatakan bahwa Mbak Tri akan bertanggung jawab atas keputusan yang sudah saya ambil tersebut. Seperti itu. Mbak Tri mengerti? Iya Bu. Baiklah, kita masuk langsung ya. Iya Bu. Saya menyesal Bu. Saya dulu. Nanti habis itu baru Mbak Tri. Berarti Ibu selesai semuanya. Lalu nanti Mbak Tri. Oh iya. Mbak Tri mengerti? Iya. Kita nggak usah tegang ya Mbak Tri, kita relax aja. Mbak Tri boleh relax terlebih dahulu agar proses ini, layanan ini, dan teknik ini kita bisa temukan solusinya seperti itu. Iya Bu. Jadi yang pertama, Ibu akan mencontohkan kalimatnya. Saya menyesal Bu atas keputusan yang saya ambil, dan saya akan bertanggung jawab atas itu. Jadi seperti itu ya. Iya Bu. Silakan Mbak Tri. Saya menyesal atas keputusan yang saya ambil, dan saya akan bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Sepertinya Mbak Tri masih ada mengganjal ya, belum sepenuhnya seperti itu, belum sampai apa ya namanya, belum plong gitu. Iya Bu. Coba Mbak Tri tarik nafas terlebih dahulu, keluarkan sampai benar-benar tenang, kemudian nanti Mbak Tri ucapkan lagi. Tarik nafas Bu. Sampai merasa diri Mbak Tri tenang dan bisa mengatakan seperti itu.
menyesal atas keputusan yang saya ambil dan saya akan bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Sepertinya masih mengganjal ya Mbak. Bagaimana kalau Ibu tuliskan dan nanti Mbak Tri bisa membacanya terlebih dahulu, kemudian nanti Mbak Tri ulangi lagi. Boleh Ibu tuliskan? Iya, silakan. Silakan Mbak Tri. Boleh Mbak Tri baca dahulu sampai lancar atau sampai tidak menggunakan teks lagi. Sudah? Sudah, Bu. Silakan dicoba dibaca terlebih dahulu saja. Saya menyesal atas keputusan yang saya ambil dan saya akan bertanggung jawab atas itu. Sudah? Sudah, Bu. Silakan. Saya menyesal atas keputusan yang saya ambil dan saya akan bertanggung jawab atas keputusan itu. Baiklah, sepertinya sudah mantap sekali ya Mbak. Mbak Tri tidak usah tegang. Nanti teknik ini akan Ibu tuliskan dan itu bisa Mbak Tri gunakan saat Mbak Tri merasa apa namanya? Merasa itu adalah beban, itu adalah tuntutan seperti itu. Kemudian tadi Mbak Tri bilang kalau Mbak Tri itu di sini hanya tuntutan sampai Mbak Tri tidak fokus untuk sekolah atau tidak fokus untuk mengerjakan tugas sampai tidur di sekolah. Nanti selanjutnya ada kalimat yang akan Ibu berikan kepada Mbak Tri, contohkan kepada Mbak Tri atau Ibu ucapkan kepada Mbak Tri. Mbak Tri mengikuti lagi seperti yang tadi ya. Iya, Bu. Jadi untuk kata-kata yang selanjutnya itu nanti Ibu tuliskan saja ya, sepertinya. Iya. Ibu tuliskan saja ya. Iya. Sebentar ya Mbak Tri. Iya, Bu. Ini sudah Ibu tuliskan, bisa Mbak Tri baca. Boleh Mbak Tri latihan terlebih dahulu. Saya tertekan dengan keputusan saya saat ini dan saya akan bertanggung jawab atas ketertekanan itu. Tertekan keputusan saya saat ini dan saya akan bertanggung jawab atas ketertekanan itu. Jadi di sini kata-katanya, saya tertekan atas keputusan saat ini dan saya akan bertanggung jawab atas ketertekanan itu. Jadi di sini Mbak Tri merasa tertekan, Mbak Tri merasa menyesali ketertekanan tersebut dan Mbak Tri akan bertanggung jawab atas ketertekanan Mbak Tri tersebut. Seperti itu. Maknanya seperti itu, Mbak Tri mengerti? Iya. Silakan kalau Mbak Tri coba dibaca terlebih dahulu. Saya tertekan dengan keputusan saya saat ini dan saya akan bertanggung jawab atas
ketertekanan itu. Bisa? Ulang lagi ya Bu. Ya, silakan. Saya tertekan dengan keputusan saya saat ini dan saya akan bertanggung jawab atas ketertekanan itu. Ya. Kalau belum tenang silakan tarik nafas terlebih dahulu sampai Mbak Tri merasa benar-benar tenang dan rileks bisa menyampaikan tersebut. Coba ya Bu. Ya. Enggak, Dep. Ya, boleh silakan. Saya tertekan dengan keputusan saya saat ini dan saya akan bertanggung jawab atas ketertekanan itu. Susah ya Bu nyebutnya Iya. akhirnya. Silakan dibaca lagi, Mbak. Ya Bu. Bismillah. Saya tertekan atas lupa Bu. Ibu saya lupa Bu. Boleh nanti teksnya bisa dibawa pulang oleh Mbak Tri, tulisan Ibu. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, jika Mbak Tri merasa tertekan, merasa menyesali atas keputusan yang Mbak Tri ambil, nanti Mbak Tri membaca tulisan yang ini dan Mbak Tri baca berulang kali, Mbak Tri memahami maknanya seperti itu. Ya, coba. Bismillah Bu. Ya, coba ya Bu. Silakan. Saya tertekan dengan keputusan saya saat ini dan saya akan bertanggung jawab atas ketertekanan tersebut. Wah, sepertinya Mbak Tri sudah mantap ya dengan Mbak Tri mengatakan tersebut, sudah merasa nyaman, sudah sedikit terobati. Iya, agak ada rasa gimana gitu ya Bu gitu. Nanti teks ini silahkan nanti Mbak Tri bawa pulang. Boleh Mbak Tri baca saat Mbak Tri merasa perasaan tersebut itu datang kembali. Jadi perasaan yang Mbak Tri merasa itu sebuah penyesalan, sebuah tekanan itu. Dan Mbak Tri ingat kata-kata tersebut dan Mbak Tri akan mempertanggungjawabkan tes tersebut. Jadi Ibu harap di sini tuh Mbak Tri kuat dan dapat mandiri walaupun melawan badai apapun. Jadi badai di sini diartikan jadi permasalahan apapun Mbak Tri dituntut untuk bisa menyelesaikan permasalahannya itu sendiri. Jadi seperti itu. Mbak Tri mengerti? Mengerti Bu. Jadi Mbak Tri, ini tulisan yang sudah Mbak Tri baca tadi, silahkan dibawa pulang. Nanti bisa Mbak Tri baca setelah atau Mbak Tri merasakan penyesalan itu kembali. Dan teknik ini adalah teknik berarti bertanggung jawab, bagaimana Mbak Tri menyesali penyesalan yang Mbak Tri atau beban Mbak Tri itu dengan rasa tanggung jawab tersebut. Mbak Tri mengerti? Iya Bu, mengerti. Baiklah. Ibu harapkan semoga Mbak Tri bisa menghadapi permasalahan Mbak Tri sendiri. Dengan hal ini mungkin Mbak Tri nanti bisa mencari solusi atas keputusan Mbak Tri sendiri ya. Iya Bu. Baiklah, mungkin proses konseling dengan teknik berlatih bertanggung jawab ini kita cukupkan sampai di sini. Tetapi Ibu ingin bertanya, apakah pelajaran apa yang bisa Mbak Tri ambil dari proses konseling ini? Selama proses konseling ini yang saya merasa saya itu mendapatkan sebuah pelajaran agar ketika kita sudah mengambil keputusan tersebut, maka walaupun itu sebuah hal yang tidak kita inginkan atau bukan sebuah hal yang menyenangkan bagi diri kita, tapi kita harus mampu untuk melaluinya dan mengubah hal tersebut menjadi sesuatu yang kedepannya akan menjadi sebuah hal yang bermanfaat bagi diri kita Bu. Seperti itu. Ya baiklah, itu benar menurut Mbak Tri seperti itu. Jadi juga bisa diambil dari penggalan ayat yang udah kita baca tadi, yang udah Mbak Tri baca lagi. Jadi serahkan semuanya kepada Allah. Jadi takdir mungkin Mbak Tri itu ditakdirkan untuk sekolah di sini, mungkin seperti itu. Jadi menerima dengan lapang dada seperti itu Mbak. Mbak Tri mengerti? Iya Bu, mengerti. Baiklah, apakah ada tindak lanjut lagi untuk kedepannya?
Untuk saat ini sepertinya tidak ada Bu, namun jika saya masih ingin suatu saat ingin menemui Ibu, apakah boleh? Boleh, nanti Mbak Tri bisa temuin Ibu seperti saat ini. Ketika Mbak Tri gak ada jam pelajaran, nanti Mbak Tri bisa kembali ke ruangan Ibu untuk menceritakan hal. Iya Bu. Ya, Mbak Tri gimana perasaannya sekarang? Alhamdulillah ya Bu, udah agak merasakan lega ya, karena kan kalau kemarin saya nggak bisa cerita apa, cuma sama teman ya, cuman cerita-cerita biasa aja kayak gitu. Juga kalau misalnya mau cerita sama orang tua, saya juga nggak pernah kan, soalnya ini menyangkut orang tua saya juga, jadi saya belum ada cerita. Tapi pas sudah cerita ke Ibu, alhamdulillah saya merasakan ada perbedaan. Perasaan saya itu jauh lebih lega karena ada yang mendengarkan dan membuka jalan pikiran saya untuk kedepannya Bu. Oh, baiklah. Jadi Mbak Tri sering bercerita kepada teman-teman Mbak Tri toh? Ada sih Bu, teman dekat saya beberapa, tapi ya cuman cerita-cerita sekilas gitu aja sih Bu, nggak ada yang belum benar-benar sampai detail. mendalam Iya, seperti nggak ada yang ceritanya. mendalam gitu Bu. Ya itu tadi Mbak Tri tidak usah khawatir karena proses konseling ini kan seperti Ibu jelaskan berulang-ulang tadi, karena ada apa namanya asasnya kan, asas kerahasiaan dengan asas keterbukaan. Permasalahan ini Ibu jamin hanya Mbak Tri dan Ibu yang tahu, seperti itu. Habis ini pelajaran siapa Mbak? Apa mau masuk kelas? Lanjut kelas kayaknya ada deh Bu. Ada kelas lagi pelajaran matematika. Gurunya siapa Mbak? Gurunya siapa ya? Pak Nyami Bu. Ya. Ya Ibu harapkan dari proses konseling ini semoga Mbak Tri kedepannya bisa lebih baik lagi. Nanti kalau ada sesuatu hal yang menurut Mbak Tri itu mengganjal, nanti Mbak Tri bisa kembali lagi ke Ibu untuk menceritakan permasalahannya dan perkembangannya. Nanti Ibu tanyakan lagi tentang apa namanya teknik kita ini, kira-kira Mbak Tri itu merasa berhasil enggak teknik ini. Nanti Mbak Tri bisa kembali ke Ibu. Ibu harapkan semoga Mbak Tri kedepannya lebih sukses, menjadi anak yang solehah, terus apa namanya lebih semangat lagi belajar. Amin. Terima kasih ya Bu. Ya. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Ya. Ya. Sukses ya Mbak Tri. Ya.